Ay, naano dyan eh. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ada saya Andi Pamarani. Ada saya Tesya Putri. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sehingga kami bisa dapat mempresentasikan hasil tugas kami AFL 4 Investment Management. Jadi di sini ada 4 poin yang akan kami jelaskan, yaitu tentang derivatif lindung nilai di perusahaan PT Jakfa Konfit dan PT Hanjaya Mandala Sempurna. Yang mana ada 4 poin, yaitu terkait latar belakang perusahaan, permasalahan dan dampaknya, solusi dan kesimpulan. Yang mana latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Didirikan pada tahun 1971 dan merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia dan perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia yang merupakan produsen pakan ternak. PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk didirikan pada tahun 1913 dan merupakan perusahaan global terkemuka di Indonesia. Kedua perusahaan ini memproduksi produk yang berbeda, namun sama-sama merupakan perusahaan manufaktur yang dimana mereka kedua perusahaan ini menerapkan derivatif lindung nilai terhadap fluktuasi kurs nilai mata uang asing. Baik, selanjutnya itu adalah permasalahan dan dampaknya dari sumber yang kami temukan. Di sini kami menemukan bahwa di perusahaan tersebut sendiri memiliki kurangnya pemahaman terkait penerapan transaksi derivatif ini, khususnya dalam mengelola risiko fluktuasi mata uang, yang mana hal ini merupakan salah satu masalah serius juga di dalam perusahaan. Masalah yang kedua yaitu sebagai perusahaan manufaktur terdapat risiko-risiko non operasional, baik di bagian operasionalnya. Risiko-risiko tersebut meliputi fluktuasi harga bahan baku, perubahan permintaan pasar, risiko mata uang, risiko strategis yang terjadi secara spontan, dan risiko yang sulit dikendalikan karena perubahan besar dalam lingkungan ekonomi dan politik. Selain itu, perusahaan juga dihadapkan pada risiko perilaku manusia, fenomena alam, dan penyebab terstruktur primer atau laten yang dapat mempengaruhi inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada manajemen risiko perusahaan, yang mana manajemen risiko perusahaan ini juga belum diatur secara rinci, yang disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan bisnis, persaingan yang berubah secara alami, dan perubahan dalam proses produksi yang disebabkan oleh teknologi baru atau elemen yang berdampak pada supplier. Selanjutnya di bagian solusi, kami menemukan beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, yang mana perusahaan manufaktur yang menggunakan derivatif lindung nilai atau hedging. Beberapa solusi diantaranya yaitu yang pertama, peningkatan pemahaman dan kesadaran, yaitu melalui sosialisasi atau melalui pelatihan dan pendidikan kepada para manajer dan staf terkait. Yang kedua yaitu melakukan transaksi derivatif dengan skala bisnis yang besar dan terlibat dalam perdagangan bisnis internasional. Kedua perusahaan memerlukan lindung nilai untuk mengurangi resiko yang dihadapi. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan kebijakan dan prosedur, yang mana perusahaan dapat mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan penggunaan derivatif sebagai lindung nilai, termasuk prosedur pengendalian risiko yang lebih terperinci. Solusi yang ketiga yaitu diversifikasi instrumen lindung nilai. Perusahaan dapat mempertimbangkan diversifikasi ini yang digunakan yang dapat dikombinasi dengan jenis derivatif lainnya seperti swaps, forward contracts, dan option untuk mengurangi risiko fluktuasi mata uang. Terus
Solusi selanjutnya ada penelitian lanjutan. Kita dapat melakukan penelitian untuk mengeksplorasi penggunaan derivatif sebagai lindung nilai dalam sektor industri lain di Bursa Efek Indonesia dan lembaga keuangan valuta asing, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait dengan penerapan derivatif sebagai lindung nilai di Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan, kedua perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian seringkali perusahaan ini beroperasi dalam lingkungan yang ketidakpastian dan menghadapi berbagai risiko operasional maupun non-operasional. Untuk menghadapi masalah tersebut, kedua perusahaan ini menggunakan derivatif lindung nilai untuk menghadapi fluktuasi kurs mata uang asing. Kemudian mereka juga menggunakan kontrak derivatif tersebut untuk melindungi nilai wajar, arus kas, dan investasi bersih. Dalam skala bisnis yang besar dan terlibat dalam perdagangan bisnis internasional, kedua perusahaan ini memerlukan lindung nilai untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi. Sekian dari Bapak kami, terima kasih. Nah, begitu sih. Nah ini dulu. Nah ini permasalahannya apa? Nah tiba-tiba ada solusi. Permasalahan sebenarnya apa? Permasalahan sebenarnya itu Kan dia pakai derivatif, Iya. lindung nilai. Apa masalahnya dengan penggunaan derivatifnya? Saya lihat ada masalah di sini. tapi di sini permasalahan resiko-resiko yang ada di perusahaan, sehingga solusinya itu menggunakan derivatif ini, Bu. Bukannya dia sudah pakai derivatif ini? Iya. Nah, kalau dia sudah pakai derivatif, apa masalah yang muncul? Terkait juga ini, dia kurangnya pemahaman tentang penerapan derivatif ini. Nah, maksudnya kayak misalnya seperti ini. Kemarin ada temanmu yang presentasi apa sih PT apa itu Elnusa, dia pakai derivatif swap, toh kemudian karena dia pakai derivatif swap untuk melindungi apa ya utangnya kalau tidak salah. Kemudian pada saat dia harus bayar utang nilai rupiah lebih anjlok, di situ kerugiannya. Dia harus bayar selisihnya itu karena nilai rupiah jadi anjlok sekian miliar. Ini apa masalahnya? Tapi dari jurnal yang kami review itu dia yang dia sajikan. Ini tidak jelas sih apa masalahnya dari kedua perusahaan ini menerapkan derivatif ini. Harusnya ini jelas, harusnya jangan ambil masalah ini. Saya tahu apa sebenarnya masalahnya. Misalnya dia pakai derivatif lindung nilai, ternyata dia rugi sekian banyak apa segala macam. Ini kan tidak jelas apa dampak dari penggunaan derivatif lindung nilai ini. Apa sebenarnya yang diterapkan ini derivatif lindung nilai? Apa yang dilindungi nilai? Fluktuasi kurs mata uang asing. Itu yang dipakai ini, betul? Iya, untuk melindungi itu. Apa? Ini kan perusahaan apa? Menerapkan derivatif lindung nilai terhadap fluktuasi Kurs mata uang asing. Kenapa dia harus lindung nilai fluktuasi kurs mata uang asing? karena resiko Transaksi apa yang dia perlu dia inikan? Sahamnya kah? Apanya kah? Kalau kayak itu Elnusa kan yang dilindungi apa? Hutangnya apanya sih? Kayak gitu. Makanya dipakai swab. Sama juga yang di film itu apa sih film yang kemarin siapa pasti ada beberapa yang sudah menjelaskan. Nah, kalian ini apa? Ini tidak jelas. Kita pakai derivatif lindung nilai misalnya oke lah untuk fluktuasi kurs mata uang asing dalam hal apa nih? Kenapa dia mau lindungi fluktuasi kurs mata uang asing? Apakah karena misalnya ada barang-barang yang dia harus beli dari luar, dia impor, makanya dia harus lindungi nilainya dengan harga sekian atau bagaimana? Karena kalau misalnya naik harganya berarti dia harus beli ke bahan baku seharga dengan kurs yang naik itu atau bagaimana? Iya, Bu, karena dia kan perusahaan skala besar dan impor, sudah melakukan ekspor impor juga. Nah, dari situ dia harus melindungi fluktuasi kurs mata uang asingnya Hal apa? dalam hal ekspor impor tersebut. Mana? Apanya? Dia jualnya kah atau dia beli bahan baku? yang dia kirim dan yang dia beli bahan baku. Karena Bahan contoh baku tadi, apa kok dia beli di Java? kalau di Java itu Apa yang dia impor bahan bakunya? Pakan ada impor dari luar? Pupuk yang dia impor dari luar? ya,
ini kan Jaya Mandala itu yang merokok, tapi seharusnya itu Iya, iya. Nah, gimana? Iya, jadi itu semua maksudnya apa, karena tidak jelas spesifikasi masalah apa yang kalian bahas. Tidak jelas derivatifnya ini seperti apa permasalahannya. Harusnya kan lo cari tahu nih kenapa diambil derivatif ini, apa yang mau dilindungi. Lihat misalnya bisnisnya bergerak di bidang apa, apakah nilai sahamnya yang mau dilindungi kah atau bagaimana. Itu yang pertama. Kedua, kalian jelaskan tadi beberapa jenis coba jelaskan beberapa jenis derivatif, coba jelaskan sama jenis derivatif itu apa menurut pemahamanmu. Kalau lindung nilai ini apa? Kalau swap apa lagi? contracts, Forward, option, future. future dan forward. Apa bedanya future sama forward? Future itu dia saat harus Future. yang difasilitasi bursa saham. Nah, ini gue belajar dulu lah ya. Aduh, gue enggak, misalnya ini masalahmu mungkin menarik, tapi karena kalian tidak jelaskan detail apa masalahnya, kenapa permasalahannya tiba-tiba muncul kurang pemahaman tentang ini, kurang apa resiko operasional dan non operasional ini di mana, apa efeknya ini ke derivatif itu kan tidak jelas kalian memaparkan masalahnya. Karena saya kemarin pemahamanku permasalahan di dalam jurnal itu yang bicara. Oh enggak, dosennya sudah bilang kalian cari real case tentang penerapan derivatif di perusahaan. Apa kira-kira masalah yang muncul? Makanya dia kasih kasusnya El Musa sama Bang Danamon. Ada yang kasih saya kasusnya di Amerika itu pada saat krisis keuangan tahun 2008, yang pada saat perumahan itu kreditnya macet. Macam-macam sih. Saya lupa ambil kompo yang kasih saya case apa. Nah itu based on real case, kalian cari tahu gali apa sih permasalahannya, kenapa derivatif itu bikin masalah ke perusahaannya. Harusnya terus kemudian solusi derivatif apa yang harus dia pakai. Kayak ini kan kok bilang ada diversifikasi instrumen lindung nilai. Nah ini instrumen lindung nilai ada berapa banyak sebenarnya? Ini instrumen lindung nilai atau diversifikasi derivatif? Itu yang jadi masalahnya. Nah karena begitu mungkin saya akan kasih kalian range nilai di tengah-tengah sini saja. Kalian bisa mengeksplorasi sebuah kasus, namun kurang dapat menjelaskan terkait latar belakang, permasalahan dan solusi. Faktanya juga memang kalian ada jurnal, tapi jurnalnya itu menurut saya ini tidak terlalu tepat kalau tapi ada jurnal, makanya saya kasih poinnya di sini 2,5. Terus kamu mampu menjelaskan secara visual minimal satu instrumen derivatif. Ini tadi kan nilai Joko jelaskan secara spesifik. Tapi saya kategorikan oke lah, kamu bisa jelaskan secara ini dari kasusmu. Tapi menurutku masih tidak spesifik. Tapi saya masih kasih kamu nilai Kemudian kalau dari desain dan kreativitas oke lah ya, kalau dari gambar dan sebagainya cukup oke di sini saja. Tapi kalian kurang di landasan ini. Dia kalian lebih baik harusnya ambil kasus yang lebih real. Kalau misalnya Java aja kamu bahas, nggak usah tambahan ya Mandala Sampurna. Java aja kira-kira buka di Google, kan banyak sekarang gampang sekali di Google cari tahu kasus penerapan derivatif yang terjadi di Java. Kira-kira dia pernah merugi nggak gara-gara derivatif? Apa yang bikin dia merugi derivatif apa? Terus solusinya menurutmu apa? Gitu, oke? Jadi siapa dosennya? Oh, Bu Adinda. Oke. Dah, ini aja. Oke. Ya.